diperlihatkan bahwa masih ada siswa yang datang terlambat. Kodating. Yang kedua, hasil ujian tengah semester di bawah KKM. Yang ketiga, siswa tidak atau gini, siswa jarang mengerjakan tugasnya. Baik. Nah, misalnya teman-teman didapatkan 3 permasalahan yang terjadi atau 3 fenomena yang terjadi di sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian oleh teman-teman. Ya. Maka di dalam 3 sekolah ini, di dalam 3 permasalahan ini, mohon maaf, kita akan coba telusuri dulu kira-kira teori apa yang mendasari tentang siswa yang datang terlambat, ujian tengah semesternya di bawah KKM, terus siswa jarang mengerjakan tugas. Itu teori apa kira-kira yang mendasarinya? Ya. Mari kita coba. Teori yang berbicara tentang siswa, tentang datangnya siswa masuk ke dalam apa ini? Atau kalau siswa terlambat itu masuk ke dalam pembahasan apa? Sikap kedisiplinan ya Pak. Nah, bagus, kedisiplinan. Ya. Disiplin. Sekarang kalau hasil ujian tengah semester di bawah KKM ini masuk ke dalam apa? Pengetahuan kognitif. Apa? Pengetahuan Pak, kognitifnya. Oke, kognitif. Yang ketiga, siswa jarang mengerjakan tugas. Apa? Tanggung jawab. Malas tanggung jawab ya. Pasti. Sikap kayaknya Pak, sikap bukan. Motivasi bukan ya Pak? Sikap tanggung jawabnya apa barusan? Apa barusan? Ada yang nyentuh? Motivasi. Oke. Motivasi ya. Nah. Pak, dari mana kita tahu kalau yang datang terlambat masuk ke disiplin, kalau ujian tengah semester kognitif, terus kalau yang jarang mengerjakan tugas motivasi, ya? Ya, teman-teman, dari mana kita bisa tahu? Ya, itu dapat kita ketahui, ya. Dapat kita ketahui karena apa? Karena kita baca teori. Jadi yang membekali untuk menyimpulkan hal tersebut memang harus dibekali dengan teori. Ya, jadi teman-teman harus sangat menguasai teorinya. Karena kalau tidak menguasai teori nanti salah menyimpulkan. Misalnya siswa jarang mengerjakan tugas, oh ini disiplin, misalnya gitu ya. Nah, ini kan bisa salah nantinya. Ya, menentukan permasalahannya bisa salah. Nah, baik. Selanjutnya teman-teman, setelah terkumpul, ya, setelah terkumpul permasalahan, maka pilih salah satu masalah. Mau masalah apa yang diangkat? Oh, sudah Pak lah. Kita akan mengangkat masalah yang kognitif. Ya. Berarti kan permasalahannya adalah hasil belajar siswa itu di bawah KKM. Nah, berarti sekarang ya, berarti ini permasalahan kognitif. Nah, berarti sekarang tinggal mencari sebuah solusi, teman-teman. Ya. Kira-kira yang bisa dijadikan untuk meningkatkan kognitif siswa dengan cara apa? Apakah dengan penggunaan model, penggunaan metode, atau dengan reward and punishment, atau dengan menggunakan strategi, atau dengan menggunakan media?
Nah, asumsi itu harus didasarkan kepada teori. Misalnya, ya, ini bisa meningkat dengan menggunakan saya. Nah, dengan menggunakan metode mind mapping. Tetapi harus jelas teorinya teori punya siapa. Oh, misalnya Pak, teorinya punya Tony Buzan. Ya, yang mengatakan bahwasanya kognitif siswa itu bisa dibentuk melalui kegiatan mind mapping sehingga misalnya belajarnya bisa lebih semangat dan bisa menghasilkan bisa menghasilkan prestasi yang lebih tinggi. Nah, kata-kata itu harus sudah muncul di dalam sebuah teori. Ya, maka di sini juga lagi-lagi teori berperan. Ya. Nah, kalau begini berarti tinggal kita buat dalam deskripsi, dalam narasi, ya, dalam sebuah kalimat. Berarti ini oke. Maka teman-teman dari permasalahan yang tadi ini, dari permasalahan di atas terus masuk pada solusi, muncullah sebuah judul penerapan mind mapping untuk meningkatkan prestasi kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di bla bla bla. Pertanyaannya, jenis penelitian apa ini? Kual. Kual atau kuan? Kual. Wow. Kualitas Aina, apa Aina jenisnya ini? Lihat, kual atau kuan? Kuali, Bapak. Kenapa Kual. sebut kuali? Yang lain ini kual atau kuan? Nggak tahu, Bapak. Atau bisa dua-duanya apa ya? Ya, kan udah diajarin kemarin waktu jenis-jenis metode Tadi. penelitian. Jenis apa ya nih? Kual, Pak. Kuali, Bapak sih. Ya, tapi apa alasannya yang jelas? Karena Kuantitatif, Bapak. karena Pak Ahmad, Kuan, Pak. Ahmad kenapa disebut kuan, Ahmad? Ada kata penerapan, Pak, di judulnya. Ya, ini kuantitatif, ya, jenis eksperimen nih, karena ada variabel. Satu variabelnya mind mapping, dua variabelnya prestasi kognitif. Jadi teman-teman harus ingat ya, mana kual mana kuan. Nah, maka muncullah judul semua ini. Nah, hasil studi pendahuluan kemarin dideskripsikan. Lantas di dalamnya dikaji menurut permasalahan dan solusi didasarkan kepada teori, maka berakhir di judul, maka itu yang disebut dengan latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah tinggal menguraikan saja hasil studi pendahuluan. Masukkan aja sedikit asumsi teorinya untuk solusinya, ya. Itu sudah cukup sebagai latar belakang masalah. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif memang ada rumus seperti ini, bukan rumus ya, strategi seperti ini untuk menentukan judul itu dalam penelitian kuantitatif. Kalau dalam kualitatif bagaimana, Pak? Nah, kalau dalam kualitatif perumusan judul itu didasarkan kepada fenomena, tetap sama ya, kepada fakta, kepada permasalahan, plus dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Nah, itu kombinasinya begitu. Kalau untuk kualitatif, ya. Nah, contoh misalnya fenomenanya misalnya kompetensi guru
faktanya misalnya kompetensi guru tidak berkembang dengan baik, ya. Lalu Anda akan meneliti bagaimana tujuannya, misalnya tujuan benar bagaimana kompetensi guru menurut Islam. Nah, maka nanti Anda akan muncul sebuah kajian yang terkait dengan mengkaji kompetensi guru sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, itu didasarkan kepada kualitatif yang didasarkan kepada fakta dan tujuan penelitian. Kalau untuk kualitatif, ya. Oke, sampai sini pengantarnya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang judul penelitian. Mangga. Bapak mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Baik, di sini nama saya Cecep Muhammad Ridwan. Di sini Pak, tadi saya kan Bapak telah menjelaskan kepada kami gitu tentang judul tadi, salah satu judulnya itu penerapan mind mapping untuk meningkatkan prestasi kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di mana gitu. Nah, apabila dari judul tadi kira-kira kalau dirubah ke versi kualitatif akan seperti bagaimana ya Pak? Sebagai contoh gitu. Terima kasih. Kalau apa? Gimana? Kalau misalnya yang judul tadi dirubah ke versi kualitatif, kata-katanya akan seperti bagaimana Bapak? Ya sebagai contoh saja begitu Pak. Nggak bisa, karena kualitatif harus jelas tujuannya. Tujuan Anda mau apa? Jadi pengkajian fakta dan fenomena itu sudah mengindikasikan awalnya kita mau meneliti apa. Nah, kalau nggak bisa, misalnya ini kok bisa nggak jadi kualitatif? Arah judulnya dulu harus jelas, arah fenomenanya harus jelas, arah pengambilan faktanya harus jelas. Makanya saya tadi jelaskan, kalau permasalahannya yang dipilih adalah meningkatkan prestasi, maka itu sudah pasti menggunakan kuantitatif gitu, ya. Tapi kalau judulnya misalnya hanya untuk mengetahui prestasi, nah kalau hanya untuk mengetahui berarti misalnya teknik yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan prestasi siswa, nah itu bisa jadi kualitatif, ya. Jadi nanti harus dilihat dulu arah permasalahannya, fokusnya mau kemana gitu, baru nanti kita bisa buat judulnya, ya. Jadi kalau tujuannya misalnya fokusnya untuk memperbaiki prestasi, pasti itu kuantitatif. Tapi kalau misalnya tujuannya atau arahnya hanya untuk mengetahui bagaimana teknik guru melaksanakan pembelajaran agar kognitifnya meningkat, nah itu baru bisa kualitatif. Begitu ya. Jadi dasarkan pada tujuannya nanti. Ya. Fokusnya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan Amelia. Raise hand, kamu silakan. Oke, silakan. Amelia, silakan nih di sini Amelia angkat tangan tadi, semangat. Ya, halo. Kalau untuk metode Akbar nggak jelas suaranya Akbar. Coba. Kalau untuk metode kualitatif Pak, itu harus mencantumkan lokasi nggak? Lokasi penelitiannya di judulnya. Ya tergantung. Kamu apakah berbasis tempat atau berbasis individu atau berbasis kelompok gitu, ya. Terserah itu mah. Jadi kalau dalam kualitatif, ketika memang itu berbasis tempat, maka disebutkan tempatnya. Kalau itu berbasis kelompok, misalnya pada masyarakat adat bla bla bla, maka disebutkan masyarakat adat apa, ya. Begitu. Jadi itu tergantung. Silakan.
Begitu. Begitu Akbar, kedengeran nggak, Bar? Iya Pak, kedengeran. Terima kasih Pak. Oke, sip. Yang lain, mangga silakan. Ingin bertanya Bapak ini. Pak. Silakan Ayla. Ya, ya tadi mengenai kualitatif itu pernah Alia baca gitu kalau teorinya tuh harus didasarkan dari bawah dulu ke atas, sedangkan kuantitatif dari atas ke bawah. Teori underground, teori grounded itu seperti apa Bapak maksudnya? Ayla nggak jelas nih. Teori kualitatif itu berdasarkan analisis teorinya dari bawah ke atas, sedangkan kuantitatif dari atas ke bawah. Itu namanya Nanti itu mah dalam kajian teori. Nanti itu mah dalam kajian teori. Kan sekarang kita sedang bahas judul dulu. Ya. Oh iya Bapak, mengenai itu judul itu ada batasan panjang atau tidaknya seperti apa untuk kuali dan kuantitatif Bapak? Enggak lah, yang pasti judul itu semakin simpel semakin bagus. Ya, kalau semakin ngayayai semakin membuat orang pusing, jadi nggak bagus. Ya, terima kasih Bapak. Nah, silakan yang lain. Ya, Pak. Oke. Izin bertanya Pak, yang saya tanyakan itu mengenai judul. Nah, yang harus didahulukan itu menentukan masalah sehingga menghasilkan judul, atau menentukan judul sehingga mencari masalah gitu Pak. Awalnya tetap harus mencari permasalahan dulu karena judul didasarkan kepada permasalahan. Ya. Saya perlu tekankan lagi bahwasanya judul itu didasarkan kepada permasalahan. Jadi tidak boleh Anda membuat judul dulu tapi permasalahannya tidak jelas. Ya, maka harus dari permasalahan dulu. Bentar ya. Gitu ya. Oke, A. Oke, Pak. Oke, silakan yang lain, mangga. Silakan. Pak, ini izin bertanya Pak. Boleh. Kalau biasanya kan tadi kata Bapak kalau semakin simpel judul itu semakin bagus gitu intinya. Nah biasanya kata-kata yang apa ya Pak, diksi kata yang bukan nggak enak atau rancu Pak. Jadi gimana sih Pak ngolah judul buat menarik sama simpel itu seperti apa sih Pak? Kadang kita bingung gitu kata-kata Ya, yang harus digunakannya. Itu mah tergantung kecerdasan masing-masing. Oh. Jadi Anda kuncinya harus banyak baca judul orang. Jadi kalau Anda banyak baca judul nanti otaknya akan sudah pasti terkonek gitu untuk membuat sebuah kalimat yang menarik, yang bagus dan mudah dipahami. Tapi syaratnya harus banyak dulu baca judul punya orang lain begitu ya. Membiasakan membaca judul-judul penelitian untuk melatih otak kita meng-create sebuah judul yang bagus. Begitu. Ya, karena ketika kita banyak baca judul penelitian maka diksinya semakin banyak. Pemilihannya semakin banyak. Baik ya. Pak, terima kasih. Oke. Lanjut. Kita izin bertanya. Silakan. Mengenai penjelasan Bapak tadi yang pertanyaan April. Nah, Bapak saya ingin bertanya apakah bisa misalkan ketika kita membuat judul menggabungkan 3 judul skripsi misalkan menjadi judul baru gitu, apakah itu boleh? Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nggak jelas. Yang pertama nggak jelas. Apakah boleh kita menggabungkan membentuk sebuah judul baru dari 3 judul skripsi yang kita baca gitu Pak? Nggak bisa. Oh. Jadi teman-teman harus kan saya udah bilang
Membuat judul penelitian itu bukan dari hasil penelitian, tetapi dari hasil studi pendahuluan. Kalau Anda mau membuat judul, jadi gini, kalau hasil penelitian itu hanya sebatas data sekunder saja, ya, tetap fakta dan fenomenanya dan permasalahannya harus Anda lakukan melalui studi pendahuluan. Jadi tetap startingnya studi pendahuluan untuk menghasilkan sebuah judul. Nah, studi pendahuluan, ya, dihasilkan salah satunya yang sumber sekundernya dari hasil penelitian orang lain. Jadi bukan menggabungkan judul penelitian orang lain, itu bisa jadi hasil penelitian orang lain dijadikan data sekunder untuk studi pendahuluan kita. Gitu. Ya, oh ya baik Bapak. Ya. Yang keduanya apa? Untuk pertanyaan kedua, dari bukunya Pak Teddy, Bapak ya, yang prosedur penelitian pendidikan. Di sini dijelaskan judul penelitian dapat ditulis dalam kalimat dengan makna simbolik. Selanjutnya diikuti penjelasannya. Nah, makna simbolik di situ itu seperti apa, Bapak? Judul kalimatnya, contohnya itu. Misalnya makna simbolik itu begini, melalui program Mahesa. Nah, Mahesa dalam kurung apa? Misalnya Mahesa, mahasiswa cinta alam dan kasih sayang, begitu. Ya. Kayak akronim, Bapak. Ya, begitu. Kayak akronim. Oh, begitu. Itu contoh aja ya, contoh. Mungkin banyak nanti jenis yang lainnya. Ya, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain, silakan. Pak mau bertanya lagi boleh? Boleh dong. Di sini mau menanyakan mengenai bahasa ilmiah begitu Pak. Karena saya sering sekali mendengar dari guru bahasa Indonesia gitu kalau judul di skripsi itu harus mengandung bahasa ilmiah. Nah, dari judul yang Bapak ambil sebagai contoh gitu, kiranya yang mana gitu yang masuk kategori bahasa ilmiahnya ya Pak? Tolong definisikan dulu bahasa ilmiah itu apa? Kalau dari kutipan yang saya baca sih bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang berfungsi menciptakan komunikasi yang tepat dan efektif yang biasanya berkaitan dengan bidang profesional atau ilmiah tertentu. Begitu sih Pak. Menurut Anda tadi yang saya judul buat, Anda paham tidak? Kalau dibilang paham, kurang tahu juga sih Pak. Soalnya takutnya ada salah paham gitu Pak. Coba Jadi, saya katakan aja. Judul yang tadi yang saya sampaikan, penerapan mind mapping untuk meningkatkan prestasi kognitif siswa. Anda paham nggak tujuannya apa? Judul itu? Ya tujuannya penerapan mind mappingnya begitu kan Pak? Tujuannya itu bukan penerapan mind mapping. Kalau ya dalam meningkatkan prestasi gitu. Jadi tujuannya apa? Meningkatkan prestasi kognitif melalui mind mapping gitu. Nah, berarti kalau Anda sudah paham itu sudah ilmiah namanya. Oh, begitu ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Yang lain? Enggak? Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman, silahkan ya rumuskan latar belakang masalah sampai kepada tahapan pembuatan judul penelitian seperti barusan. Ya, tulis hasil studi pendahuluannya, dideskripsikan sampai kepada pembuatan judul penelitian. Minggu depan kita cek. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini ya, 31 orang yang hadir di Zoom kita hari ini ya. Silakan selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ya. Bapak.